Mereka percaya apabila melakukan sholawatan berdoa di dekat batu itu, maka jasad Dr. Faisal ini bisa dilepaskan oleh sosok penghuni batu tersebut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan sebuah berita kehilangan nih geng. Ini tepatnya terjadi pada tanggal 6 Mei tahun 2022, sekitar jam setengah 12 malam, dan terjadi di daerah Toli-Toli sana. Ini sebuah kejadian yang benar-benar menggemparkan warga di saat itu, karena dalam kejadian ini melibatkan seorang dokter. Yang dimana dokter ini dikenal sebagai sosok yang baik, pemurah gitu ya. Dan dia juga di saat itu sedang menjalankan tugas. Nah, nama dokter ini adalah Dr. Faisal. Nah, bagaimana kronologi hilangnya Dr. Faisal ini? Sampai-sampai kejadian hilangnya dia ini dikaitkan dengan hal mistis di daerah itu. Langsung aja hari ini kita bahas di sisi lain. Oke, sebelumnya gue disclaimer dulu. Harusnya konten ini gue bahas di konten permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi tadinya. Tapi setelah gue tahu ending dari cerita ini itu adalah sebuah hal konyol gitu ya, akhirnya gue berubah pikiran dan harus membahas ini di sisi lain. Oke, kita langsung ke kronologinya. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat. Seperti yang gue katakan tadi, tepatnya pada tanggal 6 Mei tahun 2022. Ya berarti kejadiannya itu udah cukup lama ya. Kalau hari ini tanggal gue syuting adalah tanggal 27, berarti ini terjadi sekitar 20 harian yang lalu gitu. Di saat itu ada seorang saksi mata nih geng, namanya Sari. Mbak Sari ini sedang melintasi daerah Jalan Poros Toli-Toli, Buol. Tepatnya di Dusun Mamunu, Desa Lingadan, Kecamatan Dako, Pamean, Kabupaten Toli-Toli. Nah, di saat itu dia melaporkan kepada Polsek Dako Pamean kalau dia menemukan sesuatu yang aneh dan janggal ketika dia sedang melakukan perjalanan. Di saat dia melakukan perjalanan itu, dia melihat sebuah sepeda motor dalam kondisi masih menyala lampunya terus masuk ke dalam jurang, tepatnya di tepi jurang Jalan Poros Toli-Toli tersebut. Di saat itu dia langsung menelpon pihak Polsek Dako Pamean dan melaporkan adanya kecelakaan. Nah, di saat itu akhirnya warga berkerumunan tuh melihat kejadian tersebut. Sampai akhirnya si saksi langsung meninggalkan lokasi kejadian. Pihak kepolisian yang sudah mendapatkan informasi ini bersama Babinsa langsung mendatangi TKP. Dan di saat itu pihak berwajib melihat kondisi motornya benar-benar udah jatuh ke dalam jurang. Dan terlihat beberapa perkakas lainnya atau benda-benda lainnya yang ya itu diyakini adalah milik si empunya motor. Di saat pihak berwajib tiba di tempat itu udah ada warga serta kepala desa di saat itu. Dan terlihat si motor itu tidak ada yang punya. Jadi misalkan ya kalau ada orang kecelakaan kan biasanya ada jasadnya di situ. Kalau orangnya memang pingsan atau meninggal dunia. Nih tapi bener-bener gak ada yang tahu itu punya siapa. Langsung aja di saat itu pihak Kapolsek Dako Pamean bersama Babinsa Kapas memeriksa seluruh barang bukti dan juga seluruh saksi yang ada di situ untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Betapa kagetnya ya pihak berwajib di saat itu mereka menemukan identitas atas nama Dr. Faisal. Nah di sana ditemukan banyak barang-barang milik Dr. Faisal ini. Di antaranya nih ya gue bacain satu-satu. Yang jelas sudah ada sepeda motor Honda PCX warna silver tanpa adanya plat nomor. Terus ada satu buah tas lempang warna hitam. Terus ada sepasang sendal. Terus juga ada kartu vaksin. Masing-masing atas nama Dr. Faisal dan juga istrinya, yaitu Dr. Cynthia Cornelius. Dan banyak lagi benda-benda lain di sana. Yang jelas benda-benda itu berhubungan dengan data diri Dr. Faisal. Dan di situ fix ya, dia adalah seorang dokter. Karena di sana juga ditemukan kartu keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Nah di saat pihak yang berwajib mencari barang bukti di antara berkakas-berkakasnya gitu ya, kan ditemukan sebuah kartu vaksin atas nama istrinya. Dan di sana tertera nomor handphone sang istri. Langsung aja di saat itu pihak kepolisian menghubungi sang istri, yaitu Dr. Cynthia Cornelius.
Lalu sampai akhirnya sang istri pun datang ke tempat itu dan dia melihat sepeda motor tersebut dan membenarkan itu adalah milik suaminya, yaitu Dr. Faisal. Nah, lalu di situ sang istri memberikan keterangan kalau sang suami sekitar jam 22 waktu Indonesia bagian tengah alias Wita gitu ya, itu menuju ke sebuah desa. Nama desa ini adalah Desa Lingadan. Tujuannya dia ke sana itu ingin memberikan bantuan bagi warga yang terdampak banjir yang terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 2022. Nah, jadi niatnya itu sebenarnya mulia ya. Dia ingin menyalurkan bantuan. Bahkan menurut keterangan kepala desa serta RT setempat itu membenarkan kalau memang Pak Faisal ini atau Dr. Faisal ini datang ke desa mereka untuk menyalurkan sumbangan. Dia melakukan bagi-bagi sumbangan terhadap 35 warga desa yang dimana masing-masing diberikan sebesar Rp500.000 dan uang tersebut sudah terisi di dalam amplop sehingga totalnya keseluruhannya setelah dibagikan itu adalah Rp17.500.000 dan itu bukan jumlah yang sedikit. Dan ya itu menjadi sebuah pertanyaan, kok bisa gitu ya membawa uang segitu banyak dalam waktu malam hari dan juga menggunakan sepeda motor. Nah, Kepala Desa Lingadan juga mengatakan setelah Dr. Faisal ini selesai membagikan bantuan terhadap warganya, si Dr. Faisal ini melanjutkan perjalanan ke Desa Kapas yang dimana tujuannya juga ingin membagikan bantuan kepada warga desa tersebut. Jadi dua desa ini adalah desa yang terdampak banjir bandang pada tanggal 23 Maret tersebut. Ketika dia menuju desa kedua, disitulah kabar daripada Dr. Faisal ini hilang. Dan sepeda motornya akhirnya ditemukan di bibir jurang. Yang dimana ini menjadi pertanyaan banyak orang. Kemana Dr. Faisal? Siapa yang menculik dia? Dan bahkan berita hilangnya Dr. Faisal ini sangat heboh di jagat sosial media. Banyak yang berspekulasi dia kena rampok, ada yang bilang dia diculik makhluk halus gitu ya. Namun yang jadi pertanyaan, ternyata di dalam perjalanan dia itu dia membawa uang cash sebanyak Rp40 juta. Terus yang jadi pertanyaannya, bagaimana bisa dia dengan tenang membawa uang segitu banyak pada malam hari ke pelosok desa menggunakan sepeda motor? Apakah itu aman gitu? Dan dia ini adalah warga Toli-Toli. Untuk menuju ke Desa Lingadan itu butuh waktu perjalanan 1 jam, geng. Nah, namun anehnya ketika ditemukan barang-barang milik Dr. Faisal ini di lokasi, itu handphone, tas yang berisi uang, serta KTP beliau itu raib, hilang. Nah, disinilah kecurigaan semakin timbul. Karena yang hilang itu benda-benda yang penting gitu kan. Otomatis warga langsung berspekulasi kalau dia adalah korban perampokan. Atau mungkin bisa kemungkinan lain, yaitu mungkin dia kecelakaan, terus jatuh ke dalam jurang, terus dilihat oleh seseorang atau warga yang sedang melintas, tapi bukan malah ditolongin, tapi justru malah diambil barang-barangnya. Namun, hal yang janggal lainnya adalah kalau memang barang dia diambil, lalu jasadnya dia di mana? Di mana Dr. Faisal ini berada? Kok bisa barang-barang penting ini hilang beserta dengan dianya juga hilang? Sampai akhirnya pihak kepolisian menurunkan personil untuk mencari keberadaan Dr. Faisal ini. Bahkan keluarganya sangat panik sampai datang ke lokasi tersebut untuk mencari di mana Dr. Faisal berada. Dan kehilangan Dr. Faisal ini benar-benar memukul keluarga serta kerabat dekatnya yang dimana mereka kenal Dr. Faisal ini adalah sosok yang baik. Walaupun menurut para tetangganya dia bukan sosok yang terbuka gitu ya atau yang dekat dengan tetangga. Namun secara pribadi dia ini adalah dokter yang baik yang suka menolong. Sampai akhirnya nih geng ya, timbullah banyak kecurigaan orang-orang kalau Dr. Faisal ini benar-benar disembunyikan oleh makhluk gaib. Karena kenapa? Di tempat itu memang dikenal tempat yang angker. Karena ada beberapa titik di tempat itu yang dianggap dihuni oleh makhluk halus dari mulai jin sampai ke raksasa katanya. Nah mungkin ini terdengar sedikit konyol buat masyarakat-masyarakat modern sekarang. Tapi ya mau gak mau ini adalah sebuah budaya yang ada di Indonesia. Hal mistis, hal gaib itu masih berdekatan atau ya masih banyak gitu ya di antara warga dan masyarakat Indonesia. Nah, di dalam kasus ini, tempat Dr. Faisal kecelakaan atau ditemukannya motornya dia tuh ya, ada sebuah batu yang sangat besar. Yang dimana batu ini dipercaya disitulah tempat makhluk gaib itu berada. Menurut warga sekitar, Dr. Faisal ini diculik atau diambil oleh seorang penghuni atau makhluk gaib
yang menghuni batu raksasa yang terletak di tempat itu. Kalian bisa lihat dari gambar ya, memang menyeramkan banget gitu bentuk batu raksasa ini. Dibalut atau diikat oleh akar pohon beringin. Ya seperti yang kita ketahui ya, pohon beringin adalah sarangnya setan gitu ya, sarangnya kuntilanak gitu. Atas isu yang beredar, warga yang percaya dengan hal mistis atau yang masih memegang teguh budaya yang percaya terhadap hal gaib, akhirnya memanjatkan doa untuk membuat Dr. Faisal ini bisa dilepaskan atau dikembalikan oleh makhluk gaib itu. Tersebar sebuah video nih geng, video di mana para warga itu melakukan sholawatan tepat di depan batu raksasa tersebut. Dan ini kejadiannya pada malam hari. Mereka percaya apabila melakukan sholawatan berdoa di dekat batu itu, maka jasad Dr. Faisal ini bisa dilepaskan oleh sosok penghuni batu tersebut. Nah ya namanya juga warga gitu ya, namanya juga orang gitu, namanya juga berusaha gitu ya geng ya. Baik itu dengan cara langsung mencari atau memanjatkan doa. Tapi kalau masih percaya dengan hal-hal gini gitu ya, ya 50-50. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Bisa jadi benar disembunyiin nama jin, bisa jadi juga enggak. Karena kan memang banyak banget ya kejadian orang hilang karena disembunyikan oleh jin. Salah satunya ya waktu itu kejadian anak kecil yang hilang di pegunungan. Dan itu real banget, fix gitu ya, disembunyikan oleh jin gitu menurut ceritanya. Namun cerita Dr. Faisal ini belum fix, belum tentu benar-benar disembunyikan oleh jin. Namun tersebar sebuah video lain nih geng, yang dimana di video ini terlihat seorang pria yang kerasukan. Wah ini kejadiannya udah hampir mirip kayak kejadian Tang Monida gak sih? Yang dimana keberadaan jasad Tang Monida ini diberitahukan oleh seorang dukun yang dikatakan kerasukan arwahnya Tang Monida. Ini juga yang terjadi dengan Dr. Faisal, di mana informasi tentang keberadaan Dr. Faisal ini diberitahukan oleh sesosok arwah yang masuk ke dalam tubuh seorang pria. Di dalam video tersebut, beberapa orang memberikan pertanyaan kepada pria yang kerasukan ini tentang keberadaan Dr. Faisal. Dan dengan posisi membungkuk serta mencakar tanah, pria yang kerasukan ini memberitahukan kalau posisi Dr. Faisal itu ada di pohon gaib atau di bebatuan gaib yang ada pohonnya tersebut. Jauh ke dari tempat sini? Tidak jauh dari sini. Carilah bagian bawah, cari. Tidak semuanya di situ. Carilah di bawah pohon besar. Pohon besar? Ya. Pohon besar mana? Banyak pohon besar sini. Pohon beringin mana? Pohon beringin kah? Pohon beringin di bawah. Serius? Ya. Bicarain jujur. Saya sudah. Ini semakin relate dengan kecurigaan warga gitu ya, dan membuat para warga semakin percaya kalau Dr. Faisal ini benar-benar disembunyikan di tempat itu. Namun di dalam video tersebut yang diunggah di TikTok gitu ya, mungkin ini udah dihapus dari TikTok, tapi banyak masih tersebar, ada di Facebook juga gitu, kalian bisa cari. Dari video itu warga mempertanyakan pohonnya yang mana, karena di dekat batu besar tersebut pohonnya banyak gitu. Dan itu masih membingungkan. Dan dari video tersebut diberitahukan oleh pria yang kerasukan ini kalau Dr. Faisal masih hidup katanya. Nah tapi ini wallahu alam ya, kita nggak bisa percaya. Kadang ada aja orang yang ngarang gitu kan. Karena beberapa kasus gitu ya, itu memang banyak orang-orang yang aji mumpung dengan hal ini gitu. Tiba-tiba jadi dukun, tiba-tiba bisa kerasukan, tiba-tiba bisa menerawang gitu, ada aja. Namun yang paling menyedihkan nih geng ya, bagi para keluarga dan kerabat dekat atas kehilangannya Dr. Faisal ini, mereka benar-benar terpukul dan merasa sedih banget. Sampai-sampai keluarga besarnya itu berkemah, menginap di dekat lokasi tempat Dr. Faisal ini hilang. Ibu dari Dr. Faisal ini bernama Hajah Halimah, dan semua yang hadir di situ adalah keluarga besarnya dia yang datang dari Kabupaten Buol. Dan keluarganya ini benar-benar setia. Sekeluarga-keluarga besarnya ikut datang dan nimbrung berkemah di sana sambil menunggu kejelasan tentang keberadaan Dr. Faisal yang hilang ini. Ini perlu kalian ketahui ya, jarak antara Kabupaten Buol dengan Desa Lingadan, Kecamatan Dakopamean ini itu jaraknya 3 jam. Jadi benar-benar jauh banget gitu. Keluarga dia yang datang jauh-jauh ke tempat itu harus sampai berkemah di sana, bermalam di sana untuk mencari Dr. Faisal ini. Total dari keluarganya ikut berkemah itu ada 10 orang. Dan mereka sangat berharap Dr. Faisal ini ditemukan, baik pun hidup maupun sudah
meninggal dunia. Jadi intinya mereka ingin bertemu dengan jasad daripada Dr. Faisal ini. Kejadian hilangnya Dr. Faisal ini semakin diperkuat dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Faisal sebelum di hari dia hilang. Yang dimana banyak sekali pertanda-pertanda gitu ya, yang mengisyaratkan kalau dia itu akan pergi untuk selama-lamanya. Beberapa status WA serta status Facebook gitu, pokoknya status di sosial medianya sempat diposting ulang oleh beberapa orang. Nah, salah satunya ada 2 status WhatsApp yang sempat diposting oleh Dr. Faisal dan diposting ulang oleh akun Facebook yang bernama Widya Lestari. Di mana dalam postingan tersebut terlihat 2 hal yang berbeda. Yang pertama, Dr. Faisal ini memposting tentang nasihat kehidupan. Yang kedua, dia memposting tentang wasiat. Isi daripada pesannya itu, ini gue bacain ya. Isinya itu adalah, yang pertama, kita sibuk mikirin hidup enak, tapi lupa mikirin mati enak. Itu adalah sebuah nasihat kehidupan. Nah terus yang kedua, ini adalah sebuah wasiat. Dan di sini dia tulis, bila kabar kematianku sampai kepadamu, aku wasiatkan kepada istriku, anakku, dan sahabat-sahabatku, dan semua orang yang mencintaiku apabila telah sampai kabar kematianku, agar memintakan ampun dan rahmat untukku, dalam kurung kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, itu dia 2 status Dr. Faisal yang sempat dia posting, dan di sini mengisyaratkan atau menjadi sebuah pertanda kalau memang dia akan pergi untuk selama-lamanya. Ya ini standarnya lah ya. Kebanyakan orang yang mau meninggal tuh biasanya ada pertanda-pertanda gitu. Nah, Dr. Faisal juga sama. Ternyata dia ada pertanda yang dia sempat posting di status sosial medianya. Lalu ada pengguna Facebook lain yang bernama Kanza Arsila. Dia sempat juga memposting beberapa kutipan-kutipan yang diduga ini milik Dr. Faisal juga nih, geng. Di status-status ini kalian bisa baca sendiri ya. Ini gue tampilin ya beberapa kutipan-kutipan yang dicurigai ini adalah statusnya Dr. Faisal sebelum dia hilang di hari itu. Dari status-status ini kalian bisa baca sendiri ya. Ini semacam sebuah peringatan atau tanda-tanda di mana dia akan pergi untuk selama-lamanya. Namun para netizen mempertanyakan apakah benar itu status asli daripada sosial media Dr. Faisal. Dan si pemilik akun Facebook yang bernama Kanza ini mengiyakan, dan dia meyakinkan orang-orang yang bertanya kalau memang itu adalah status Dr. Faisal yang dia dapatkan karena dia merupakan kerabat dekat daripada Dr. Faisal katanya. Nah namun nih geng ya, alur cerita tentang hilangnya Dr. Faisal ini agak sedikit aneh dan janggal. Karena ada beberapa poin yang menurut beberapa orang itu agak mencurigakan. Yang pertama nih, dari status WA yang udah gue tampilkan tadi gitu ya, itu semacam sudah disetting atau sudah status WA. Tapi gak tahu juga, banyak juga kejadian yang real atau yang asli. Orang-orang tuh update status dan tiba-tiba ya meninggal dunia beneran gitu ya. Dan itu pertandanya gitu. Terus kejanggalan yang lain adalah mengapa dia memakai motor ke lokasi sedekah, sementara dia tahu dia sedang membawa uang dalam jumlah yang sangat banyak. Ya mungkin alasannya cukup masuk akal karena itu adalah sebuah desa yang ya biar bisa lebih gesit lah gitu ya. Nyampe ke desa itu lebih cepat gitu. Apalagi ditambah desa itu baru saja terkena bencana banjir bandang. Namun ada poin lain nih yang agak sedikit mencurigakan, yaitu ditemukannya motornya dia di lokasi itu dalam kondisi masih menyala. Namun anehnya tidak lecet sama sekali. Ya standarnya orang yang kecelakaan harusnya itu motor lecet gitu. Tapi ini enggak, motornya itu masih utuh, masih baik dan dalam kondisi masih menyala. Dan kalau ini dicurigai sebagai aksi perampokan, sudah pasti ada pertanda-pertanda yang tertinggal di sana. Ya minimal dia ngelawan dan ada something lah, ada sesuatu gitu ya yang rusak dari motornya ketika dia melawan. Tapi di situ tidak ada sama sekali. Kejanggalan lainnya adalah sebelum kejadian itu ternyata diketahui Dr. Faisal ini sempat mengganti status pekerjaan di KTP-nya dari yang tadinya tertulis aparatur sipil negara atau ASN menjadi seorang dokter. Jadi dari ASN dia merubah status pekerjaan menjadi seorang dokter. Dan hal ini dia lakukan pada tanggal 13 April tahun 2022. Nah lalu kejanggalan lain yaitu terjadi ketika personil gabungan polisi dan juga Babinsa menurunkan anjing pelacak di saat mencari Dr. Faisal. Di mana anjing pelacak tersebut pada awalnya dapat mengendus bau daripada Dr. Faisal ini. Setelah diikuti baunya, bau itu hilang di sebuah jalan raya yang dimana diyakini jalan raya tersebut telah dilalui oleh sebuah mobil. Yang dimana menurut keterangan polisi, anjing pelacak itu mencium kalau Dr. Faisal ini naik ke sebuah kendaraan lain ya seperti mobil lalu meninggalkan lokasi itu menuju ke arah toli-toli. Nah, di saat itu pihak kepolisian belum mencurigai apapun.
Yang mereka prediksi adalah kemungkinan kalau ini dirampok berarti Dr. Faisal sekaligus diculik juga karena dinaikkan ke atas mobil. Dan aroma daripada Dr. Faisal ini yang diendus oleh anjing pelacak itu sudah mulai hilang di jalan Desa Mamunu. Kecurigaan semakin diperkuat nih geng, karena ada sebuah keterangan warga atau keterangan masyarakat yang mengakui kalau mereka sempat melihat keberadaan Dr. Faisal di sebuah rest area katanya. Keterangan tentang masyarakat yang melihat keberadaan Dr. Faisal ini itu diunggah di sebuah video oleh akun Facebook Sarjana Muda. Di dalam video itu nampak seseorang yang menjelaskan kalau dia sempat melihat Dr. Faisal di sebuah mobil katanya. Yang dimana mobil itu berwarna hitam dan berhenti di sebuah rumah makan. Nah, rumah makan ini berada di kilometer 4 wilayah Sulawesi Tengah. Dan video ini sempat diunggah pada tanggal 20 Mei tahun 2022. Dan menurut keterangan warga sekitar, kilometer 4 itu ya kan di daerah Sulawesi Tengah itu merupakan sebuah tempat rest area, tempat pemberhentian orang beristirahat apabila melakukan perjalanan jauh ke arah toli-toli. Di sini kecurigaan makin gila nih. Wah, diculik sama makhluk misterius bukan gitu ya. Dirampok juga nggak ada tanda-tandanya. Tapi ini orang hilang beserta dengan duit, beserta dengan handphonenya, beserta dengan KTP-nya. Ini menimbulkan pertanyaan yang benar-benar orang-orang tuh jadi bingung. Sebenarnya bener nggak sih kejadian Dr. Faisal ini? Orang udah pada panik, keluarga sampai berkemah gitu di lokasi dia hilang. Dan bahkan sampai-sampai ada beberapa orang yang mengaku kesurupan serta solawatan gitu ya di lokasi yang dianggap mistis tempat hilangnya Dr. Faisal, spesialis radiologi ini. Sampai hari itu pun tidak ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan Dr. Faisal. Hari demi hari berjalan dan sudah memakan waktu hingga sampai 2 minggu. Posisi Dr. Faisal ini sampai detik itu belum diketahui keberadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini adalah keadaan dimana Dr. Faisal menghilang 2 hari yang lalu guys. Ya begitu banyak yang orang yang memperdulikan dia ya guys ya. Ya dan kita di sini hanya bisa mencari berdoa dan berusaha sebisa mungkin ya. Akhirnya nih geng ya, Dr. Faisal ini pun dinyatakan hilang sejak tanggal 6 Mei tahun 2022. Namun fakta sebenarnya terungkap. Karena sedalam apapun menanam bangkai pasti akan tercium juga. Dr. Faisal akhirnya ditemukan tanggal 26 Mei tahun 2022. Setelah 20 hari pencarian dan dia menghilang dari kejadian tersebut. Lagi-lagi kejadiannya ini kocak banget ya. Terulang lagi masyarakat Indonesia diprank oleh bapak-bapak gitu ya yang kurang ide kayak gini. Karena ternyata kejadian kayak gini nih udah pernah terjadi kan. Kita sempat membahas dulu di Kamar Jerry yaitu kejadian tentang hilangnya Mang Yana Supriyatna. Yang dimana kejadiannya persis kayak gini. Pura-pura hilang di sebuah tempat horor, meninggalkan motor dan barang-barangnya seolah-olah skenarionya dia diculik atau disembunyikan makhluk halus ya kan. Sampai di saat itu yang paling memalukan adalah banyaknya dukun yang ikut partisipasi menemukan di mana lokasi Mang Yana. Dan sampai akhirnya Mang Yana ini ditemukan dalam kondisi sehat walafiat dengan istri keduanya. Dan apa yang terjadi kepada Dr. Faisal tidak jauh berbeda. Hanya saja Dr. Faisal ini ditemukan di sebuah hotel dalam kondisi sehat walafiat dan mungkin habis kiri papap, kita nggak tahu, dengan seorang wanita di dalam hotel tersebut. Gila nggak tuh? Dia ditemukan tepatnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 di sebuah penginapan, namanya itu penginapan 42 daerah Paleleh, Kabupaten Buol, bersama seorang perempuan yang bernama Husniati Subair. Mereka baru tiba di penginapan itu tepatnya pada pukul 3 sore. Dan 1,5 jam kemudian mereka ditangkap, tepatnya pada jam 16.30 sore hari waktu Indonesia bagian tengah. Dalam keterangannya, Dr. Faisal ini mengatakan rencananya mereka ingin menginap 1 malam di tempat itu sebelum akhirnya berangkat untuk mengantarkan si perempuan yang bernama Husniati Subair ini ke Makassar.
Dan di saat itu akhirnya mereka ditangkap, ditahan oleh Satreskrim Polres Buol untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Nah, sampai saat sekarang ini sih belum diketahui lagi ya sebenarnya apa alasan dia melarikan diri atau menghilang dan mengatur skenario sedemikian rupa sehingga orang-orang pada panik, sampai keluarganya juga ikut panik. Tapi yang jelas apa yang dia lakukan ini mirip banget dengan kejadian Mang Yana Supriyatna di saat itu. Yang jelas ditemukan bersama cewek, ya udah pasti alasannya karena hal tersebut. Ditambah lagi dalam kondisi ini Dr. Faisal ini membawa uang bantuan untuk korban banjir. Tapi jujur ya, background daripada uang ini gue nggak tahu nih, apa gue mungkin skip nggak ngebaca sumber uang ini, apakah ini uang pribadi atau ini hasil penggalangan dana nih yang tujuannya memang untuk bantuan warga sekitar. Karena gini, agak sedikit konyol kalau itu adalah uang pribadi ya kan, totalnya 40 juta rupiah, terus tiba-tiba dia mengatur skenario untuk kabur bersama cewek membawa uang tersebut. Kan itu uang pribadi dia, ngapain pakai skenario? Apa mungkin ini memang uang hasil penggalangan dana? Nah, tolong ya teman-teman, gue yang kurang informasi ini mungkin bisa kalian berikan informasinya di kolom komentar gitu ya. Dan yang perlu kalian ketahui ya, sempat dicurigai pada awalnya Dr. Faisal ini tergabung ke dalam sekelompok orang yang ditangkap oleh Densus 88. Pasalnya, kejadian penangkapan 24 orang oleh Densus 88 anti teror itu hanya berjarak beberapa hari setelah hilangnya Dr. Faisal ini. Hasil tangkapan dari Densus 88 ini adalah 24 orang warga asal Sulawesi Tenggara. Tidak ada salah satunya yang asal Toli-Toli. Jadi pihak kepolisian memastikan kecurigaan daripada warga di saat itu tidak benar. Tidak ada Dr. Faisal yang tergabung ke dalam kelompok yang diduga terorisme ini. Sampai akhirnya Dr. Faisal pun tertangkap basah. Ternyata sedang dengan seorang perempuan. Nah, ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil ya pelajaran dari kejadian ini. Yang pertama nih geng ya, apakah seorang bapak-bapak gitu ya ingin mengatur rencana perselingkuhan? Sedangkal itukah idenya gitu? Kayaknya bapak-bapak ini harus belajar lagi sama anak ML, anak Free Fire, anak PUBG gitu ya, untuk mengatur strategi-strategi khusus yang lebih mutakhir dalam memperdaya masyarakat. Ini jangankan masyarakat nih ya, lu memperdaya warga desa aja nih nggak berhasil. Berhasil sih, sampai warga desanya ini ya solawatin batu besar ya, anjir, batu disolawatin, rumah lu solawatin, mobil lu solawatin, pesawat jet tuh biar jadi milik lu ya, batu lu solawatin ya, Tuhan ngasih lu batu balik. Dan apa ya, atas apa yang dia lakukan menurut gue ini benar-benar membuktikan kalau bapak-bapak sekarang ya kan ngidenya itu kurang. Tapi wajar sih nama bapak-bapak ya gitu ya, era berganti ya kan, zaman pun berubah gitu, mungkin ide mereka nggak nyampe gitu ya untuk membuat sebuah skenario yang lebih mantap lagi gitu. Dan apa yang mereka lakukan ini benar-benar mengkhawatirkan sebenarnya, karena gini, di Indonesia itu tidak tertutup kemungkinan banyaknya kasus orang hilang ya kan, banyak banget, baik itu terjadi secara nyata karena dirampok gitu ataupun secara gaib. Seperti yang gue ceritakan, ada seorang anak kecil yang hilang, namanya siapa, Gibran kalau nggak salah, apa Gilang namanya, gue lupa, Gibran ya kalau nggak salah ya. Nah, kita sempat bahas juga yang dimana dia benar-benar fix, menurut ceritanya dia secara tidak sadar disembunyikan oleh sosok makhluk gaib. Dan ini benar-benar ada di negara kita, di Indonesia itu benar ada, karena kita itu hidup berdampingan dengan bangsa gaib tersebut. Mereka mempunyai kerajaan, dan gue juga sempat bahas tentang kerajaan-kerajaan gaib yang ada di Indonesia. Nah, terus juga kalau orang yang diculik karena perampokan itu bisa banget, apalagi di Indonesia ya kan, negara kita tidak sedikit kejadian yang seperti itu, orang-orang diculik, banyak yang hilang. Ya nggak perlu kita bahas lah, ntar bahaya buat gua juga gitu kan. Nah, apabila bapak-bapak kayak gini terus ngide gitu ya, demi selingkuh gitu, ngatur skenario dia hilang, diculik atau apalah gitu, menghebohkan se-Indonesia, terus gimana nanti untuk kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi, yang bukan skenario, yang bukan drama, yang bukan bohong? Gue takutnya masyarakat kita akhirnya percaya kalau hal-hal yang terjadi kayak gini hanya sebuah prank. Dampaknya sangat negatif untuk masa depan negara kita. Ya semoga lah ya kejadian-kejadian gini nggak terjadi lagi. Buat bapak-bapak yang berpikiran untuk pengen selingkuh, cari cara lain yang lebih keren. Kalau bisa belajar sama bocil-bocil, mereka lebih jago ngatur strateginya.